Guys, Amsta Living ada di Surabaya Barat. Jangan di skip videonya. Welcome to Grand Sunrise di Surabaya Barat. Jadi sekarang Jedit lagi ada di Grand Sunrise teman-teman. Tepatnya di klaster Freya. Di belakangku ini adalah rumah contoh yang sedang dipasarkan, yaitu tipe Ivory Deluxe teman-teman. Bisa kita lihat fasad depannya, ini keren, ciamik gitu ya, millennials banget, anak muda banget. Jadi cocok buat teman-teman yang lagi cari rumah di Surabaya Barat teman-teman. Selain itu teman-teman, kenapa kok aku bilang ciamik? Karena lingkungannya ini keren. Yang pertama kita bisa lihat row jalannya ini gede teman-teman. Bisa sampai sekitar 12 meter, bisa untuk 3 mobil. Teman-teman bisa lihat ke sebelah sana, ini ada 1 mobil. Dan di sebelah kanan ini masih banyak space kosong yang bisa diisi 2 mobil teman-teman. Jadi kalau 3 mobil papasan masih sangat bisa teman-teman. Terus yang kedua adalah underground listriknya teman-teman. Jadi lingkungan kita terlihat rapi, terlihat bersih gitu ya. Yang ketiga, setiap rumah teman-teman itu ada pohonnya teman-teman. Bisa kita lihat ya, sebelah kanan saya ini ada pohonnya. Terus kita lihat ke sebelah sana, setiap rumah ada pohonnya. Jadi untuk penghijauan ini sangat oke. Jadi 3 kombinasi yang komplit. Row jalannya gede, listriknya underground, ada penghijauan juga, ini keren banget. Yuk kita langsung ke rumah contohnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke area rumah, kita mau bahas area fasadnya dulu teman-teman. Fasadnya ini keren ya teman-teman. Stylenya tuh modern, minimalis, tapi ada kontemporeran juga. Mereka pilih warna cukup ngeblend, yaitu abu-abu, coklatnya aksen kayu. Terus ada kombinasi kusen hitamnya juga, lebih ngebold gitu ya. Dan juga ada warna krem yang di sebelah kanan, krem kecoklatan teman-teman. Nah ini warna-warnanya aku suka, aku pribadi suka karena warna aman buat rumah gitu ya. Terus rumahnya juga ngerasa lebih adem gitu, nggak putih aja, nggak coklat aja, nggak norak gitu ya, nggak alay, tapi ini warnanya pas teman-teman. Terus di sini kita bisa lihat pattern yang mereka ambil itu nggak terlalu banyak, tapi lebih ada teksturnya teman-teman. Bisa kita lihat di depan sini ada semacam kotak, semacam box gitu ya di depan, terus baru ada kusen warna hitamnya, terus bawahnya juga ada aksen coklat kayunya gitu ya, itu sangat bagus. Terus sebelah kanannya pun itu agak menjorok ke dalam teman-teman, agak menjorok ke dalam. Terus catnya tuh bertekstur teman-teman, mungkin diampiang gitu ya, kayak di ceprat-ceprat gitu ya ke temboknya. Nah ini keren karena mereka nggak cuma polos aja, nggak cuma ngasih yang biasa-biasa, tapi ini keren teman-teman. Terus kita masuk ke area carport. Pertama ini disusunnya patternnya bata gitu ya teman-teman ya. Jadi pavingnya ini kotak-kotak disusun kayak bata. Ini membuat jadi lebih luas teman-teman. Nah untuk ukurannya sendiri teman-teman, ini ukurannya 5x15 teman-teman. Jadi sebenarnya di klaster Freya ini ada 3 tipe rumah, yaitu Ivory, Scarlet, dan juga Maroon. Tapi sekarang kita lagi ada di rumah contohnya Ivory yang deluxe tepatnya. Kenapa? Soalnya tanahnya lebih panjang dan kamarnya lebih banyak teman-teman. Nah di sini adalah carport yang bisa digunakan untuk 1 mobil teman-teman. 1 mobil dan mungkin sepeda motor diselip-selipin masih bisa gitu ya, karena cukup space-nya masih ada. Terus yang bikin unik lagi, karena kita tahu bahwa Grand Sunrise ini dikembangkan oleh developer yang oke banget. Kenapa tadi di awal aku bilang Amsta Living? Karena developernya sama teman-teman. Amsta Living, Grand Harvest, Grand Sunrise itu developer sama, yaitu Profes. Kita tahu kan kalau Profes itu bangunnya nggak pernah guyonan gitu ya. Pasti bagus, pasti ciamik, dan mereka punya ciri khas sendiri di fasad depannya. Jadi ketika kita lihat fasad depannya, oh ya ini bangunnya Profes. Jadi sudah punya ciri khas sendiri. Nah, ciri khas yang lain yaitu servis areanya ada di depan rumah. Ya nggak umum, biasanya kalau servis area itu ada di belakang rumah, nggak kelihatan orang, tapi ini malah di depan teman-teman. Tapi tenang aja, mereka sudah memikirkan bahwa nggak akan sampai kelihatan dari luar. Kenapa? Soalnya di sini juga sudah dicor dan sudah ditutupin teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang lewat nggak kelihatan jemuran-jemurannya. Nah
Service area ini teman-teman, ini bisa digunakan untuk cuci baju yang pertama. Terus di sini juga sudah ada tandon airnya teman-teman. Jadi sudah ada tandon airnya, bisa buat kita jemur di sini. Tinggal kita tambah nanti pagar kecil untuk keluar masuk dan supaya lebih bias lagi, nggak kelihatan dari luar. Jadi ini oke, supaya waktu kita masuk ke dalam, waktu di dalam nggak buang tempat lagi untuk kita lakukan servis, macam-macam servis kayak cuci baju lah, terus apa alat-alat pel, alat-alat rumah tangga yang lain bisa kita taruh di sini tanpa kita ngerusuhi yang dalam. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman lihat di depan ini, itu konsepnya memang nggak ada pagar. Jadi sudah jalannya gede gitu ya, 12 meter, ketambahan rumah yang nggak ada pagarnya, jadi kesannya luas. Tapi jangan khawatir karena di sini security-nya ada teman-teman, dan juga one gate system. Jadi lebih eksklusif, lebih premier gitu ya. Jadi memang benar-benar bisa familyable, bisa buat rumah pribadi juga, rumah tinggal buat perorangan atau buat keluarga, di sini cocok banget teman-teman. Selanjutnya yuk kita masuk ke dalam. Welcome, masuk. Jadi sekarang kita lagi ada di ruang tamunya teman-teman, sekaligus ruang makan ya. Karena ini space-nya nggak terlalu besar, lebarnya 5 teman-teman, 5 kali 15 karena ini Ivory Deluxe gitu ya, 5 kali 15, dan kita bisa lihat di sini. Ini satu ruang buat ruang keluarga, ruang tamu bisa. Terus langsung nyambung ke ruang makan teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini aku mau bahas apa dulu ya? Oh, mau bahas furniture dulu, boleh lah ya. Nah, karena ini rumahnya kecil, ini pemilihan furniturnya juga menurutku cukup oke. Kenapa? Karena mereka nggak pakai perkayuan atau barang-barang yang makan space banyak gitu ya. Jadi bisa kita lihat kaki-kaki meja, kaki-kaki kursinya itu tipis-tipis gitu ya, lencir-lencir, sehingga bisa terkesan lebih luas teman-teman. Kalau kita yang gede kayak misalkan sofa gede kan langsung ngeblok area ini, jadi nggak bisa kelihatan space bawahnya, bawah kursinya atau bawah sofanya. Jadi pandangan kita itu keblok sama bahan-bahan yang sudah solid. Mungkin yang solid di sini adalah kabinet yang di depan teman-teman, kabinet yang ini aja, tapi ini it's okay buat tempat TV atau mau TV yang gantung, it's okay. Nah, temanya teman-teman, lagi-lagi kalau kita ke perumahan yang dikembangkan oleh Profes itu mereka kebanyakan ambil tema yang Scandinavian dan perkayuan gitu ya. Jadi wood Scandinavian ini terasa kental sekali perkayuannya, ada serat-serat kayunya, ini keren. Mereka di sini nggak cuma ngasih kesan yang kotak-kotak sama kayak yang fasad depan tadi, tapi juga banyak kesan lingkarannya. Jadi nggak terlalu stuff, nggak terlalu apa ya, kaku, tif gitu loh. Ini mejanya bundar, lingkaran, dan mungkin bisa, oh nggak bisa dimasukin, cuman segini aja. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Yuk kita langsung ke area yang sebelah sini dulu. Jadi sebelah sini, ini ada toilet teman-teman. Toiletnya di bawah tangga, tapi biasanya kalau toilet langsung masuk ke kamar mandinya, ada showernya dan klosetnya. Tapi di sini disediakan juga wastafel teman-teman. Jadi masih ada space yang bisa digunakan untuk wastafel. Nah, di depan kamar mandi ini dikasih wastafel. Terus di bawah tangga, di area sini, ini masih kosong. Bisa kita isi kabinet sendiri, atau kita mau biarin kayak gini juga nggak apa-apa. Cuman buat barang-barang untuk gudang ini, harusnya ini oke. Kayak gitu ya. Lanjut kita ke area yang pertama. Jadi rumah ini teman-teman ada 2 kamar, meskipun lahannya gede gitu ya. Ada 2 kamar, cuman ada 2 kamar. Nah, kamar yang pertama ini ada di area bawah. Let's go, kita masuk. Nah, ini mungkin ukurannya sekitar 3x3 teman-teman. Wow, siapa ini? Ini sih main Neverless, tapi aku nggak tahu ini namanya siapa. Masih. Oke. Nah, ini kamarnya 3x3 teman-teman. Ini ya bisa diisi kasur sekitar 160-an, masih oke, tapi mepet gitu ya. Nah, yang perlu kita bahas lagi adalah kusennya teman-teman. Nah, kusen yang dipakai di Grand Sunrise kali ini adalah kusen kayu yang warnanya putih, jadi bukan aluminium ya. Jadi kayu, bisa lebih kelihatan vintage-nya sedikit.
gitu ya, karena mungkin tema dari furniturnya adalah Scandinavian jadi pakai kayu juga. Tapi ini warnanya putih, jadi sedikit ngeblend dengan warna cat dinding rumahnya. Ini putih tapi agak abu-abu, nah ini putih tapi agak krem, jadi lebih nyala kusennya gitu ya, bisa lebih bold tapi nggak terlalu mencolok gitu ya. Dari kamar, oh ya, kamarnya ini juga dilengkapi sama jendela teman-teman keluar, jadi bisa kita buka juga. Apa yang buka ya? Oh itu. Nah, kita buka, kita langsung bisa bermain bersama hewan peliharaan kita mungkin ya, bisa langsung dibuka. Jadi sirkulasi udara oke, cahaya masuknya oke. Nah, kita langsung lanjut ke area taman. Nah, di area taman ini teman-teman, kita harus ngelewatin sebuah sekat ini, sekat kaca dan kusen aluminium, baru kita bisa ke sana. Nah, ini mungkin bisa dijadikan satu tips juga buat teman-teman semua. Ini bisa dibuka tutup gitu ya, jadi nggak perlu pintu teman-teman. Ini semacam jendela gitu, jadi nggak perlu dodol-dodol pintu kalau mau lebih hemat. Nah, ini adalah lahan kosong yang tadi kita lihat. Di belakang sini dikasih rumput hijau, di sini dikasih bebatuan. Berasa refleksi di sini. Jadi lebih sehat gitu ya. Terus kalau ini mau dijadikan buat kamar tambahan masih bisa, mau dijadikan apa ya, gudang juga bisa, mau dijadikan taman kayak gini pun juga bisa, mau jadikan kolam ikan juga it's okay. Karena ini Ivory Deluxe. Nah, bedanya Deluxe sama nggak Deluxe itu apa? Yang standar, Ivory standar itu ukuran tanahnya teman-teman 5x12 kalau yang standar. Nah, karena ini Deluxe mereka sampai 5x15, jadi mungkin batasnya adalah kamar ini. Di kamar ini batasnya buat yang Ivory standar kayak gitu, jadi masih tetap aman, bisa dapat outdoor gitu ya. Dan ini dikasih kaca tempered. Nah, ini keren sih, ini putih kaca temperednya, tapi mungkin agak usang ya, jadi kelihatan lebih ungu dan jarang dibersihin. Ini putih, jadi cahayanya ke sini tetap bisa masuk lewat kaca tempered ini teman-teman. Jadi nggak langsung, meskipun hujan kita masih bisa tetap berteduh di sini. Kita masuk ke lantai 2. Nah, karena rumah ini lebarnya nggak terlalu gede teman-teman, nah ukuran tangganya pun juga nggak terlalu besar, jadi sekitar 70-80 cm, tapi ini menurutku cukup untuk satu orang bisa naik ke atas. Terus tiap anak tangganya pun juga nggak terlalu tinggi, jadi kita nggak capek naiknya. Di atas lantai 2 ini ada satu kamar aja teman-teman, yaitu kamar utama. Sebelah kiri kita ini adalah kamarnya yang sudah di-furnish juga. Kita masuk, let's go. Nah, ini adalah bagian yang kita lihat dari fasad depan teman-teman, jendelanya. Apakah ini bisa dibuka? Ah, bisa. Yang paling aku suka dari sini adalah cahayanya dan jendelanya. Ini keren gitu ya, kayak di kafe-kafe, tapi ini buat di kamar utama. Kita buka jendelanya. Nah, ini udaranya bisa masuk. Ini fix ya. Ini fix, ini fix. Fix, tiga-tiganya fix, cuman satu yang bisa dibuka. Oh, iya fix. Nah, dari bawah sampai atas temanya tetap sama ya teman-teman ya, Scandinavian kayu, wood Scandinavian. Jadi kesannya dari bawah sampai atas coklat gitu, tapi ini tetap keren. Terus di sebelah kamar utama ini ada kamar mandi teman-teman, kamar mandinya. Ini ada kamar mandi yang di lantai 2, ada shower dan juga ada toilet duduknya yang nggak seberapa gede, nggak semewah itu juga, tapi at least setiap dindingnya sudah dikasih keramik teman-teman, jadi lebih aman daripada kita cuman pakai cat tembok aja. Nah, yang aku kurang suka adalah ini mesti pintu kamar mandi. Kenapa ya, rumahnya bagus kok pintu kamar mandinya pakai yang plastik gitu ya, harusnya lebih ada unsur kayunya, itu sudah lebih sempurna lagi.
Kita ke bawah dulu yuk. Salah satu keunikan lainnya yang dimiliki oleh Grand Sunrise tipe Ivory ini, Ivory Deluxe, adalah dapurnya teman-teman ya, yang sangat jarang. Mungkin kita bisa lihat di Amesta juga. Nah, dapurnya ini ada di area depan teman-teman. Biasanya dapur di belakang, area servis di belakang. Tapi Grand Sunrise kasih dapurnya di depan. Tapi menurutku match. Kenapa? Tetap bisa tertutup, jadi mungkin ini bisa dikasih pintu lagi ya, tapi terlalu berat, jadi kayak semacam tirai gitu, it's okay, supaya nanti udaranya dan nggak kelihatan dari depan gitu ya. Tapi di sini juga disediakan pintu untuk keluar, jadi aksesnya ada dua. Yang pertama dari depan, pintu utama, yang kedua dari samping, jadi langsung nyambung ke area servis teman-teman. Jadi untuk ART nggak perlu direpot-repotkan lagi buat ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Nggak usah, karena ini sudah bersebelahan gitu ya. Dan ini dapurnya udah ada cornya. Nah, maksudku dari video-video sebelumnya yang teman-teman nggak tahu bayangnya kayak apa kabinet bawah yang sudah ada dapur cornya kayak gini. Nah, ini maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman cuma nambah yang coklat ini aja, nggak perlu sampai nambah yang atasnya juga, karena kalau nambah atas berarti nambah material gitu ya, nambah finishing juga, nambah HPL. Nah, itu jatuhnya lebih mahal. Tapi kalau sudah disediakan sama developer dicor seperti ini, itu lebih hemat teman-teman. Ini kabinet yang atas, lebih terbuka, nggak ada tutupannya. Nah, kalau teman-teman butuh info tentang interior yang murah-murah, langsung aja chat di Jedita Interior, IG-nya ada di bawah ini. Coba tebak berapa untuk rumah sekece ini, rumah seluas ini 5x15, kira-kira harganya berapa? Tulis di kolom komen sekarang. Harganya sekitar 800 jutaan teman-teman, dan cicilannya mulai 6 jutaan aja. Jadi rumah ini kece, lingkungannya oke, friendly, family-able gitu ya. Penghijauannya banyak, luas tanahnya juga besar, nggak sempit-sempit, hanya dengan 800 jutaan aja. Nah, itu include apa aja? Dengan harga segitu sudah include PPN, IMB, terus instalasi listrik dan air. Listriknya untuk tipe Ivory Deluxe ini sekitar 3500 watt, dan airnya juga sudah PDAM teman-teman. Sekarang kita ngobrol tentang lokasi. Di mana sih lokasinya Grand Sunrise ini teman-teman? Lokasinya yaitu ada di daerah Menganti. Kalau teman-teman tahu Alena kemarin, Puri Safira, nah ini di dekatnya Puri Safira teman-teman. Jadi di Jalan Raya Menganti gitu ya, di area situ. Nah, itu deket ke Rumah Sakit Eka Husada, aku ingat. Selain Rumah Sakit Eka Husada, juga deket ke Pasar Menganti teman-teman. Dari sini mungkin sekitar 5-10 menit. Terus ke Surabaya Barat itu ada Rumah Sakit National Hospital, itu sekitar 15-20 menitan ya. Terus ke PTC itu sekitar ya 25 menitan sampai setengah jam, jadi deket dari sini. Terus deket area industri juga, jadi untuk bapak ibu semua yang kerja di daerah Menganti atau Gresik pengen punya rumah yang modern, stylish, minimalis dan kontemporer seperti ini, langsung aja kontak nomornya ada di bawah ini. Semakin lama di sini jadi semakin nyaman ya, apalagi ketambahan AC, sejuk banget. Nah, selanjutnya di video selanjutnya aku bakal ajak teman-teman untuk jalan-jalan di klaster yang lain, yaitu klaster Stellar dengan tipe rumah yang berbeda, yaitu Violet. Kayak apa keseruannya? Let's check our next video.